Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin menginformasikan bahwa tidak lama lagi saya akan mengadakan pelatihan offline Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 di Jakarta, di mana saya akan memberikan saktipat atau inisiasi secara langsung. Jadi bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, di Jabodetabek, Anda dapat mengikuti pelatihan Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 yang akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelatihan yang akan diadakan di Jakarta ini, di mana saya akan datang ke sana, saya akan bertemu secara langsung dengan para peserta pelatihan KYN 1. Untuk informasinya, seperti biasa Anda dapat menghubungi WhatsApp dari admin Kriya Yoga Nusantara yang selalu kami sertakan pada kolom deskripsi pada setiap video yang diupload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada konten kali ini kita sudah sampai di bija mantra Om, yaitu bija mantra untuk membersihkan, membuka, mengaktifkan dan mengembangkan cakra keenam kita atau cakra ajna, atau juga yang dikenal dengan cakra agya, atau juga seringkali ada penyebutan third eye, mata ketiga, mata spiritual. Pada video sebelumnya tentang penjelasan cakra ajna, saya sudah menjelaskan tentang mata dhamma ini atau mata kebijaksanaan, sering disebut juga sebagai mata siwa. Karena ketika mata ketiga kita atau cakra ajna yang sebenarnya adalah kelenjar pineal yang ada di tengah-tengah kepala yang berhubungan dengan hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini semakin aktif ketika malam hari atau ketika berada dalam keadaan gelap. Dan kelenjar pineal ini seperti sudah saya sampaikan pada konten sebelumnya mengandung zat DMT, yaitu zat yang juga ditemukan pada ayahuasca, ramuan psikedelik yang sering dipakai pada praktek-praktek perdukunan atau syaman di Afrika Selatan. Di mana di pineal ini atau di mata ketiga, di titik yang ada di tengah-tengah kepala ini juga sering disebut sebagai seat of the soul atau kursi dari sang jiwa. Juga dikatakan bahwa ketika matamu menjadi tunggal, ketika matamu menjadi satu, ketika fokus dan kesadaran kita ada pada kelenjar pineal, maka dualitas akan terlampaui, maka keilahian yang ada di dalam diri dapat kita saksikan, dapat kita alami, dan dapat kita capai. Jadi cakra keenam ini memang sangat penting. Cakra keenam, cakra ajna yang sebenarnya pusatnya ada di kelenjar pineal ini juga dikatakan pusat dari transendental, dari pengalaman-pengalaman transendental. Artinya jika kita ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang di luar pengalaman fisik, yang melampaui pengalaman-pengalaman fisik, maka cakra keenam kita harus diaktifkan terlebih dahulu. Cara untuk mengaktifkan cakra ajna atau cakra keenam tentunya harus dengan energi kundalini ya. Jadi memang harus ada dayanya, harus ada kundalini sakti yang diaktifkan dari kelenjar perineum, karena energi kundalini ini memang bahan bakar atau daya utama bagi transformasi diri kita. Kalau kita berbicara tentang pencerahan spiritual, adalah mustahil tanpa mengaktifkan energi kundalini sakti. Karena kebangkitan kundalini sakti berbanding lurus dengan kesadaran spiritual seseorang. Ketika kundalini sakti naik ke atas melalui jalur susumna, nadi utama yang ada di tulang punggung kita, dan naik ke atas membersihkan, mengaktifkan cakra-cakra di atasnya, maka akan terjadi pencerahan spiritual,
terutama ketika sudah sampai di cakra-cakra atas. Kalau kita berbicara tentang higher chakra, tentunya sudah masuk ke 3 cakra atas, yaitu Visuddhi Chakra. Saya sudah sampaikan tentang Visuddhi, juga sudah diberikan mantra untuk Visuddhi, yaitu mantra Ham. Kemudian sekarang kita sampai di cakra tertinggi kedua atau higher chakra kedua. Ada 3 higher chakra, yaitu Visuddhi, kemudian Ajna, dan tentunya Sahasrara. Untuk cakra yang lebih tinggi kedua adalah cakra ke-6, yaitu cakra Ajna ini. Banyak cara untuk mengaktifkan Kundalini dan membangkitkan cakra-cakra. Salah satunya tentunya adalah melalui bija mantra yang sudah saya sampaikan mulai dari cakra dasar. Karena pada seri ini kita membahas tentang cakra mayor, ke-7 cakra mayor. Saya sudah sampaikan satu persatu perjalanan cakra mayor kita, dimulai dari Muladhara Chakra, di mana kita sudah melatih bersama-sama bija mantra Lam. Kemudian kita sudah naik ke cakra Swadhisthana dan kita juga sudah berlatih bersama-sama bija mantra Vam. Kemudian di atas cakra Swadhisthana ada cakra Manipura. Kita juga sudah berlatih bersama-sama dengan bija mantra Ram. Di atas Manipura ada Anahata Chakra, di mana bija mantranya adalah Yam. Dan untuk Visuddhi Chakra, bija mantranya sudah kita latih juga, yaitu adalah Ham. Nah, sekarang kita sudah sampai di cakra ke-6 atau Ajna Chakra, di mana bija mantranya adalah Om. Bija mantra sendiri bersumber dari kitab kuno Veda, di mana terdapat mantra yang terdiri dari satu suku kata yang selaras untuk tiap-tiap cakra yang sudah saya sampaikan tadi. Dan terdapat satu bija mantra khusus atau mantra yang paling spesial, tentunya yang sering dilatih oleh para yogi, yaitu bija mantra Om. Dan bija mantra Om ini selaras dengan cakra ke-6, dengan Ajna Chakra, dengan kelenjar pineal kita. Om sendiri adalah merupakan getaran, merupakan suara asal dari semesta. Jadi semesta ini dibuka dengan satu getaran suara yang adalah getaran suara Om. Kemudian Om ini pada tradisi-tradisi yang lain menjadi Hum kalau di aliran Tibetan, kemudian menjadi Amin juga pada tradisi yang lain atau Amen. Tetapi asal mulanya adalah Om. Om ini jugalah yang terkandung pada semua elemen yang ada di alam semesta. Jadi getaran Om atau frekuensi Om atau vibrasi Om adalah yang mendasari segala sesuatunya. Karena itu ketika seorang yogi mulai tercerahkan, maka dikatakan ia mulai mendengar getaran suara Om di mana-mana. Ia mulai mendengar, ia mulai merasakan. Artinya adalah bukan hanya kita mendengar Om, 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 begitu ya, tetapi kita mulai menyadari esensi dari Om, frekuensi dari Om, makna dari Om atau bahasa cahaya dari Om yang merupakan dasar dari kesatuan, dasar dari segala sesuatunya. Jadi Om adalah getaran suara yang merangkum segala sesuatunya, yang merupakan asal dan merupakan tujuan dari segala sesuatunya. Karena itu mantra Om ini banyak dilatih pada praktek-praktek meditasi, pada teknik Kriya Yoga Nusantara, teknik Kriya Pranayama, kita juga melatih getaran Om, kita memakai japa mantra Om untuk teknik Kriya Manasik, untuk membersihkan, membuka, dan mengaktifkan semua cakra, ke-7 cakra mayor. Meskipun sebenarnya getaran Om ini lebih selaras dengan cakra-cakra yang tertinggi, yaitu cakra ke-6 dan cakra ke-7, tetapi getaran Om ini sering juga dipakai untuk membersihkan cakra-cakra yang lain dengan tujuan agar cakra-cakra yang lain segera terbangkitkan, dengan tujuan agar cakra-cakra yang ada di bawah mulai harmoni, yang kemudian tentu saja akan mengaktifkan cakra-cakra yang ada di atasnya. Dikatakan juga ketika kita berhasil mengaktifkan cakra ke-6
atau ajna cakra ini, maka cakra-cakra yang lain yang ada di bawahnya akan teraktifkan dengan sendirinya. Karena itu banyak juga teknik-teknik meditasi yang hanya berfokus pada mata ketiga saja. Banyak teknik-teknik seperti itu. Jadi hanya fokus pada ajna cakra saja. Karena dikatakan bahwa ketika ajna cakra Anda baik, maka kemudian cakra-cakra yang lain juga akan ikut baik. Jadi cakra ajna ini juga dikatakan adalah semacam pemimpin dari cakra-cakra yang lain atau raja dari cakra-cakra yang ada di bawahnya tentunya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melatih bija mantra Om untuk membersihkan, membuka, dan mengaktifkan ajna cakra kita. Dan nanti saya akan meminta Anda fokus pada ajna cakra, khususnya atau tepatnya pada kelenjar pineal yang ada di tengah-tengah kepala kita, di tengah-tengah otak kita. Baiklah, kita akan segera bersiap untuk melakukan meditasi bija mantra. Kita akan mempergunakan bija mantra Om. Getaran Om yang sangat luar biasa yang sering juga dipakai untuk menaikkan prana, menaikkan kundalini, menaikkan daya-daya dari perineum untuk naik ke atas di sepanjang susumna nadi untuk mengaktifkan pusat-pusat yang ada di kepala, terutama cakra ke-6 ini atau cakra ajna kita. Kini silakan duduk pada posisi meditasi. Posisi kakinya seperti biasa, rileks, ada beberapa pilihan, boleh Sukhasana, Siddhasana, yang bisa half lotus boleh, atau mau full lotus juga boleh, dipersilahkan. Saya akan melakukan half lotus saja agar sederhana dan dapat diikuti oleh semua. Kemudian untuk posisi tangannya kita akan memakai chin mudra untuk kali ini. Seperti biasa, hand in chin mudra, ujung jempol dan ujung telunjuk menyentuh dengan lembut seperti ini. Lalu posisi seperti ini untuk chin mudra. Chin mudra bermanfaat untuk koneksi kita dengan sang diri sejati atau mengkoneksikan kita dengan lapisan-lapisan yang halus yang ada di 5 lapisan tubuh kita. Silakan dipejamkan mata Anda. Bagi yang sudah bisa melakukan kecari mudra, boleh lidahnya ditekuk di langit-langit mulut. Bagi yang belum bisa melakukan kecari mudra, cukup direkatkan saja lidahnya di langit-langit mulut. Kecari ditekuk, yang belum bisa kecari direkatkan lidah di langit-langit mulut. Tarik nafas melalui hidung, pernafasan dalam dan panjang. Buang nafas melalui mulut, lepaskan ketegangan Anda. Lakukan lagi tarik nafas melalui hidung, pernafasan dalam. Buang nafas melalui mulut terlebih dahulu untuk melepaskan semua ketegangan Anda. Lakukan sekali lagi, tarik nafas melalui hidung, pernafasan dalam. Kemudian, buang nafas melalui mulut, lepaskan semua ketegangan Anda. Selanjutnya, lakukan pernafasan yoga. Tarik nafas melalui hidung dan buang nafas juga melalui hidung. Inhale to the nose deeply. And exhale to the nose slowly. Ketika bernafas, jangan lupa perutnya mengembung. Ketika menghembuskan nafas, perutnya mengempis ya. Inhale to the nose deeply and exhale to the nose slowly. Kita lakukan pernafasan dari hidung ke hidung. Kini kita akan masuk ke dalam relaksasi terlebih dahulu. Rasakan rileks pada jari jemari kaki Anda. Telapak kaki Anda juga rileks. Pergelangan kaki rileks. Betis rileks. Lutut, paha, tulang ekor rileks. Tulang punggung rasakan rileks.
Perut, organ-organ di dalam perut rileks. Dada, organ-organ di dalam dada rileks. Jari jemari tangan, telapak tangan, lengan, rasakan rileks. Tenggorokan, wajah, bibir, pipi, mata, hidung, dahi, rasakan rileks. Telinga, kepala, seluruh bagian kepala, bagian otak, rasakan rileks. Semakin dalam rasakan relaksasi. Kini dari kaki sampai kepala, rasakan semakin rileks. Seluruh tubuh fisik Anda rileks. Sadari bahwa Anda adalah tubuh fisik, Anda adalah Annamaya Kosa. Tubuh fisik semakin merileks, dan kini bayangkan diri Anda berada di lantai 10 dari sebuah gedung. Kita akan turun perlahan-lahan dari lantai 10. Kita akan turun ke lantai 9, 8, 7, lebih dalam relaksasi, 6, 5, 4, semakin dalam relaksasi, 3, 2, 1. Rasakan kini diri Anda telah berada di dalam relaksasi yang terdalam, masuk ke gelombang alfa dalam, masuk ke gelombang theta, gelombang penyatuan dengan semesta. Kini semakin dalam mulai rasakan tubuh energi Anda atau pranamaya kosa Anda. Rasakan pada tubuh energi, pada pranamaya kosa Anda terdapat nadi-nadi mengalir prana di sana. Terdapat cakra-cakra mayor di sana, pusat-pusatnya. Nadi-nadi, ketiga nadi utama. Susumna nadi terdapat di pranamaya kosa atau lapisan kedua, lapisan energi Anda. Kini masuk lagi ke lapisan tubuh Anda yang lebih dalam, lebih halus, yaitu manomaya kosa, lapisan astral, lapisan perasaan Anda di sini. Rasakan keinginan-keinginan Anda, perasaan-perasaan, impian-impian Anda. Dan kini bayangkan, visualisasikan Anda berada di sebuah taman astral yang indah, di mana terdapat bunga-bunga berwarna-warni, pepohonan kehijauan, rumput-rumput, langit kebiruan, burung berkicau, gemericik air sungai yang mengalir. Rasakan kebersatuan dengan sekeliling Anda, dengan semesta, dengan keseluruhan. Kemudian perlahan-lahan mulai rasakan keutuhan, kebersatuan dengan segala sesuatunya, dengan semesta. Masuk lebih dalam ke lapisan Anda yang lebih halus lagi, ke tubuh kebijaksanaan Anda, Vijnana Maya Kosa. Sadari kebijaksanaan Anda di sini, kesadaran spiritual Anda, sang pengamat. Coba amati diri Anda di sini, amati pikiran-pikiran Anda. Kini Anda semakin menyadari bahwa Anda bukan hanya tubuh fisik, bukan juga hanya tubuh energi atau tubuh astral, tetapi Anda juga adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dari Vijnana Maya Kosa, perlahan masuk ke lapisan Anda yang lebih halus, Ananda Maya Kosa, ke lapisan kesejatian Anda. Rasakan perasaan bahagia, rasakan kebersatuan dengan sang diri sejati di sini. Rasakan blissful. Buat kebersatuan dengan kesejatian Anda, dengan sang jiwa, dengan self, dengan higher self Anda.
Kemudian di sini buat kebersatuan dengan saya, buat kebersatuan dengan para Ascended Masters, buat kebersatuan dengan para bodhisattva, para avatar, dengan persaudaraan agung putih Shambhala. Niatkan untuk menerima inisiasi bija mantra Om untuk membersihkan, membuka, mengaktifkan ajna cakra Anda. Kini bawa kesadaran Anda ke mata ketiga Anda. Bawa kesadaran Anda di titik di antara kedua alis. Dengan bija mantra Om, kita akan membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra keenam, cakra ajna, mata ketiga kita. Cakra ajna memiliki 2 kelopak lotus berwarna indigo, dan ketika terbuka kita akan mendengar seluruh suara getaran yang ada di semesta. Moto dari cakra ajna adalah I see. Kemudian kita akan melihat, kita akan mengalami, kita akan merasakan keilahian yang ada di dalam diri kita. Kini dengan bija mantra Om, rasakan bija mantra Om membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra ajna Anda. Rasakan cakra ajna mulai dibersihkan. Rasakan mungkin ada getaran, pusaran ke arah berlawanan dari arah jarum jam. Mungkin ada denyutan. Rasakan pengaktifan pada cakra ajna Anda, pada mata ketiga Anda. Sambil lakukan chanting atau japa mantra Om. Fokuskan pada cakra ajna Anda. Rasakan pineal gland, kelenjar pineal Anda juga mulai diaktifkan. Dari pineal gland, dari kelenjar pineal, ia terhubung langsung ke cakra ajna, ke titik di antara kedua alis atau kutasta caitanya. Om. Rasakan getaran mantra Om. Anda juga dapat mulai chanting, lakukan japa mantra Om, fokuskan di kutasta caitanya, ajna cakra atau titik di antara kedua alis Anda. Terus lakukan japa mantra Om, rasakan ajna mulai dibersihkan. Mungkin ada pusaran daya energi yang dirasakan berlawanan dari arah jarum jam. Ia membersihkan cakra ajna Anda. Terus fokus pada cakra ajna Anda, rasakan ia diaktifkan. Rasakan mungkin ada daya, ada energi naik dari perineum Anda di sepanjang jalur susumna Anda. Saya akan memberikan bonus untuk pembukaan jalur susumna di sini. Fokus pada jalur susumna Anda. Rasakan jalur susumna dibersihkan, dibuka, diaktifkan. Untuk mengalirnya energi dari perineum naik, energi kundalini naik dengan aman, dengan bebas, mendapatkan jalurnya di jalur susumna. Untuk naik membersihkan cakra-cakra di atasnya sampai ke cakra keenam,
cakra ajna untuk mengaktifkan mata ketiga Anda dengan bija mantra Om. Kemudian setelah membersihkan, kita akan mengaktifkan ajna cakra kita. Sekarang rasakan dayanya mulai mengarah ke searah jarum jam. Kalau tadi berlawanan, sekarang searah jarum jam, kita aktifkan, kita kuatkan, kita kembangkan cakra ajna Anda. Fokus tetap di titik di antara kedua alis. Rasakan dayanya naik di sepanjang tulang punggung, dari muladhara cakra, naik perlahan-lahan melalui pusat-pusat cakra yang ada di atasnya, naik di visudi belakang, kemudian melalui medula oblongata di belakang kepala, berbelok ke kelenjar pineal, kemudian ke ajna cakra. Ajna cakra dikembangkan, dikuatkan, diaktifkan dengan bija mantra Om. Lakukan terus bija mantra Om, chanting dengan bija mantra Om dalam hati, boleh juga bersuara Om. Lakukan secukupnya di sini sampai dirasa benar-benar sudah mengembang, sudah aktif. Kemudian Anda bisa mulai merasakan ajna cakra Anda semakin berkembang, semakin aktif, semakin membesar, lebih besar dari kepala Anda, lebih besar dari tubuh Anda. Rasakan ajna cakra Anda mengembang sebesar ruangan meditasi Anda. Kemudian ia mengembang lebih besar lagi sampai sebesar semesta. Kini rasakan diri Anda lenyap, meditator lenyap. Kita akan beralih dari dharana, dari meditasi terhadap objek, masuk ke dhyana, ke keheningan. Rasakan diri Anda lenyap, yang bermeditasi menyatu dengan objek meditasinya. Masuk ke dalam dhyana, meditasi yang lebih dalam, masuk ke keheningan, bersiaplah masuk ke dalam samadhi, ke dalam kesejatian Anda yang lebih dalam lagi. Rasakan keheningan sesaat di sini, lepaskan semua objek meditasi, hanya masuk ke dalam keheningan saja. Beberapa saat hening, rasakan kedamaian samadhi, kesejatian, keterjagaan yang sesungguhnya. Kemudian, kini Anda dapat mengucapkan terima kasih kepada para Ascended Masters, kepada para Bodhisattva, para avatar, kepada leluhur Nusantara, kepada Persaudaraan Agung Putih Shambhala, untuk daya-dayanya yang telah dicurahkan. Semoga teknik bija mantra Om ini dapat bermanfaat dan dapat dilatih dalam rangka pembersihan, pembukaan, dan pengaktifan mata ketiga Anda agar terjadi pencerahan pada umat manusia di bumi ini. Saya akan hitung sampai 5. Perlahan-lahan Anda boleh membuka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dibuka mata Anda, kita kembali ke kesadaran semula. Silakan kembali ke kesadaran semula. Ya, itulah tadi bija mantra Om untuk aktivasi mata ketiga atau ajna cakra, cakra ke-6.
Teknik ini dapat Anda latih kapanpun dan Anda dapat mempergunakan bija mantra Om yang sekarang sudah banyak dari audio-audio, atau kalau Anda sudah terbiasa melakukan chanting japa mantra Om, Anda dapat melakukannya begitu saja sebenarnya kapanpun, dimanapun. Cari waktu yang tepat, yang sesuai dengan saat-saat hening Anda, kemudian lakukan saja mantra Om, diniatkan untuk mengaktifkan ajna cakra Anda. Pada teknik-teknik yang diberikan pada pelatihan-pelatihan Kriya Yoga Nusantara, ada banyak sekali teknik-teknik yang memang dikhususkan untuk membersihkan, membuka, dan mengaktifkan mata ketiga kita. Karena kalau kita berbicara tentang perjalanan spiritual, dan tentunya semua tujuan dari teknik meditasi adalah pencerahan spiritual, kebahagiaan sejati, di mana akhirnya manusia mampu mencapai potensi dirinya yang sejati. Karena itu semua teknik-teknik meditasi memang dirancang sedemikian rupa agar dapat membangkitkan energi yang ada di dalam diri kita, agar dapat membangkitkan daya hidup yang ada di dalam diri kita untuk dinaikkan ke mata ketiga demi aktifnya mata ketiga atau yang dikenal dengan cakra ajna ini. Ketika cakra ajna aktif, sebenarnya kita tinggal satu langkah lagi menuju cakra mahkota, di mana terdapat 1000 kelopak lotus di cakra mahkota yang merupakan pencerahan spiritual terakhir bagi manusia. Di mana di cakra mahkota terdapat 1000 kelopak lotus yang merupakan tujuan dari pencerahan setiap yogi, yaitu pengaktifan 1000 kelopak lotus yang disimbolkan demikian yang terdapat di cakra mahkota. Karena itu kalau kita melihat gambaran-gambaran dari bodhisattva, dari para avatar, para yogi, banyak digambarkan di pusat kepalanya terdapat kelopak lotus yang berkembang atau mungkin semacam halo begitu ya. Itu adalah melambangkan pencerahan ketika energi sudah naik sampai ke cakra mahkota dan terjadilah pencerahan spiritual. Terjadilah keterjagaan yang memang dicari-cari oleh setiap yogi atau setiap meditator atau setiap pencari kesejatian yang ada di muka bumi ini. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin menginformasikan bahwa tidak lama lagi saya akan mengadakan pelatihan offline Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 di Jakarta, di mana saya akan memberikan saktipat atau inisiasi secara langsung. Jadi bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, di Jabodetabek, Anda dapat mengikuti pelatihan Kriya Yoga Nusantara tingkat 1 yang akan diadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelatihan yang akan diadakan di Jakarta ini, di mana saya akan datang ke sana, saya akan bertemu secara langsung dengan para peserta pelatihan KYN 1. Untuk informasinya, seperti biasa Anda dapat menghubungi WhatsApp dari admin Kriya Yoga Nusantara yang selalu kami sertakan pada kolom deskripsi pada setiap video yang diupload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Dan saya saat ini juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Anda semua, para peserta pelatihan Kriya Yoga Nusantara 1 yang akan diadakan tidak lama lagi di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Semoga Anda yang memang selaras, yang memang berjodoh untuk mendapatkan saktipat atau inisiasi dari teknik-teknik Kriya Yoga Nusantara 1 secara langsung dari saya, dapat bergabung bersama saya di pelatihan tersebut. Sekali lagi untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi admin Kriya Yoga Nusantara yang kontak numbernya sudah disertakan pada kolom deskripsi pada setiap video yang diupload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Dan kini saya juga tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Tentunya subscribe dari Anda akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna. Kita bertemu lagi pada video berikutnya dan salam cinta dan cahaya.